Oke, misalkan kita mau install MariaDB sama phpMyAdmin ya di Docker server kita. Misalkan kita udah mau bikin aplikasi nih, kita pengen install database server di sana. Nah, kita nggak perlu install macam-macam karena kita udah pakai Docker, jadi kita tinggal up and running dari Docker image yang udah ada pastinya. Nah, kita tinggal kembali ke VS Code-nya kita ke folder ini ya, Docker Compose Files, kita add new folder lagi, kita misalkan ketik database, kemudian kita tambahkan di sini compose filenya ya, Docker compose.yaml. Oke, scriptnya seperti ini ya. Simple banget. Ini gue udah ajarkan di course gue yang Docker Compose sih. Nah, di sini gue ada MariaDB ya. Kita pakai latest, kemudian restartnya unless stop. Di sini passwordnya apa, ya kan? Default passwordnya apa. Kemudian di sini ada phpMyAdmin, connect ke MariaDB di sini ya. Nah, portnya 8080, volumenya MariaDB data ya, kita pakai Docker volume juga untuk persis si database ini. Kita bisa open port ini, cuman gua nggak pengen open port seperti yang gua suggest untuk MariaDB, jangan open port public ya. Karena ketika kita open port public, server ini, si MariaDB ini akan bisa diakses dari klien yang connect ke jaringan yang sama dan tahu IP kita, open port ini, dan dia akan terbuka gitu. Nah, gua nggak pengen itu. Jadi semua akses melalui phpMyAdmin. Kalau apa, ini phpMyAdmin port 8080 kebuka, tapi kan dia akan dilindungi dari si interface dari phpMyAdmin, nggak langsung ke DB-nya gitu. Oke, nah ini ada yang kurang ya. Kita tambahkan env-nya ya, .env di sini untuk bisa masukkan ya ini ya, MySQL root password karena kita pakai panggil di sini ya. Oke, nah kita coba run ya. Kita ls dulu ya, kita pwd dulu. Oke, kita di sini kita keluar dulu. Oke, kita ke database. Oke. Oke, kita ke Docker Compose Admin. Boom. Nah, dia akan pull MariaDB image sama phpMyAdmin image. Kita tunggu sampai selesai dan kita akan coba apakah run. Oke, keduanya sudah run ya. Kita coba cek. Nah, kita bisa akses melalui port 8080 untuk akses phpMyAdmin-nya ya. Kita ke browsernya tadi. Oke, nah kita langsung gampang dengan mudah kita bisa punya phpMyAdmin di Docker server kita ya. Nah, kita masukkan ya root-nya, passwordnya tadi root password. Oke, kita coba login. Mantap. Kita sudah punya MariaDB dan phpMyAdmin di server Docker kita ya. Dan itu gampang banget ya. Nah, kita juga bisa bikin aplikasi MariaDB dan phpMyAdmin ini running pakai Docker Compose tapi nggak pakai VS Code ya, atau nggak pakai terminal gitu. Kita bisa memanfaatkan portainer di sini ya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Tapi sebelum itu kita perlu destroy dulu container atau stack yang kita udah bikin tadi ya. Kita kembali ke VS Code. Nah, kita buka terminalnya ya. Kita pastikan di dalam si Docker Compose-nya si database ya. Oke, ini kita matikan dulu dengan perintah Docker Compose down. Nah, dia akan matiin kontainernya. Nah, cuman ini masih ada volumenya ya. Volumenya ini perlu kita remove juga. Nah, kita remove pakai portainer juga bisa. Nah, kita ke sini ya, portainernya. Kita cek dulu, kontainer udah nggak ada ya. Kita cek ke images. Imagesnya biarin aja. Kita ke volume ya. Nah, ini kita perlu remove ya. Oke, setelah itu kita ke stack. Nah, kita tinggal add stack di sini ya. Nah, kita namain databases. Nah, ini adalah si Docker Compose script-nya. Nah, kita copy ya ke sini. Kita paste di sini. Nah, jangan lupa tambahkan env. Nah, di sini enaknya juga kalau kita mau nambahin env, di sini ada ya environment variable. Kita masukkan di sini. Passwordnya adalah root password. Nah, seperti ini aja. Kemudian kalau sudah, kita akan coba deploy. Klik deploy the stack ya. Nah, ini sudah selesai. Cepat karena image-nya udah ada, jadi tidak perlu nge-pull ya. Kita cek. Nah, ini udah running ya. Kita cek di container juga, sudah running semuanya. Nah, kita coba refresh ya ini ya. Oke, kita masukkan root. Passwordnya root password. Oke, sudah masuk ya. Nah, yang perlu kalian ingat, di sini kita ngeset password rootnya itu melalui env ya. Cuman ini berlaku untuk pertama kali setup. Ketika kalian udah ganti passwordnya melalui phpMyAdmin atau MariaDB-nya langsung, password ini tidak akan berguna ya, karena ini hanya untuk inisialisasi aja. Oke, nah kalian juga bisa lihat ya, stack atau compose yang kalian pakai akan list di sini ya. Nah, ini portainer, ini database yang tadi. Gitu. Sangat mudah sekali kan? Oke.